Perkenalkan, nama saya Muhammad Deni Aprilianto, nomor absen 14, MBFA 2024. Di sini saya akan mempresentasikan sistem dokumentasi K3L, sistem manajemen K3 saat pandemi COVID-19 pada proyek pedestrian Dago, Kota Sukabumi. Outline 1. Pengertian K3L. 2. Pengertian sistem dokumentasi K3L. 3. Pedoman penerapan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. 4. Sebelum penerapan sistem dokumentasi K3L di proyek tersebut. 5. Setelah penerapan sistem dokumentasi K3L di proyek tersebut. 6. Perubahan yang dilakukan proyek tersebut. 7. Contoh implementasi yang perlu dilakukan oleh proyek tersebut. 8. Kesimpulan. Di sini ada pengertian K3L. K3L atau Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang berkaitan dengan aktivitas kerja, guna menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sistem ini mencakup penerapan saat perlindung diri, peraturan keselamatan, serta prosedur mitigasi risiko. Di sini ada sistem dokumentasi K3L. Sistem dokumentasi K3L adalah rangkaian prosedur dan rekaman tertulis yang digunakan untuk mencatat, mengontrol, dan memastikan bahwa kebijakan serta prosedur K3L diterapkan secara efektif dalam suatu perusahaan atau proyek. Dokumentasi ini mencakup kebijakan ketiga, prosedur identifikasi bahaya, evaluasi risiko, hasil audit internal laporan kecelakaan kerja, dan prosedur tanggap darurat. Di sini ada penerapan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 memberikan panduan tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau biasanya disingkat SMK 3 yang mencakup 1. Kebijakan K3 yang harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. 2. Perencanaan yang mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. 3. Penerapan dan operasi yang meliputi pelatihan, dokumentasi, komunikasi, dan pengendalian operasional. 4. Pemeriksaan dan evaluasi yang mencakup audit internal dan investigasi kecelakaan kerja. 5. Tinjauan manajemen untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas SMK 3. Sebelum penerapan sistem dokumentasi K3 di proyek tersebut. Sebelum penerapan sistem dokumentasi K3L yang diteliti dalam jurnal mengalami beberapa kendala seperti 1. Kurangnya kesadaran pekerja terhadap pentingnya K3. 2. Minimnya fasilitas pencegahan COVID-19 seperti bak cuci tangan dan pengukur suhu tubuh. 3. Dokumentasi K3 yang tidak terstruktur dan kurang terkontrol. 4. Kurangnya partisipasi pekerja dalam pelatihan keselamatan kerja. Di sini ada ringkasan kecelakaan kerja dan analisis dan tindakan pencegahannya. Dari data kecelakaan yang terjadi, data disimpulkan bahwa faktor utama penyebab kecelakaan kerja adalah kurangnya penggunaan alat pelindung diri atau APD, teknik kerja yang kurang tepat, serta kondisi lingkungan kerja yang perlu perbaikan. Tindakan pencegahan yang dilakukan. 1. Meningkatkan pelatihan keselamatan kerja bagi seluruh karyawan. 2. Menegakkan kebijakan wajib menggunakan APD saat bekerja. 3. Melakukan inspeksi rutin terhadap lingkungan kerja untuk mengidentifikasi potensi bahaya. 4. Menerapkan sistem pelaporan kecelakaan secara lebih terstruktur agar dapat diambil tindakan perbaikan lebih cepat. 5. Menyediakan fasilitas keselamatan tambahan seperti pegangan tangga, rambu peringatan, dan jalur evakuasi yang lebih jelas. Kesimpulan dan rekomendasi. Tingkat kecelakaan kerja dalam periode ini masih dapat dikurangi dengan meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja K3. Diperlukan langkah-langkah konkret
seperti sosialisasi berkala, inspeksi ketat, serta peningkatan fasilitas keselamatan kerja guna mencegah kejadian serupa di masa depan. Setelah penerapan sistem dokumentasi K3L di proyek tersebut, setelah penerapan sistem dokumentasi K3L, kebijakan K3 mulai diterapkan dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Dokumentasi terkait keselamatan kerja, pemantauan resiko, dan hasil audit mulai terdokumentasi dengan lebih baik. Penyediaan alat pelindung diri seperti helm, masker, dan sarung tangan lebih diperhatikan terhadap perbaikan dalam sistem pengendalian risiko dan peningkatan fasilitas keselamatan. Perubahan yang telah dilakukan oleh proyek tersebut, beberapa perubahan yang dilakukan oleh proyek tersebut, penerapan sistem dokumentasi K3 meliputi penyediaan alat pelindung diri yang lebih lengkap dan sesuai standar, implementasi prosedur penjagaan COVID-19 seperti pemasangan tempat cuci tangan dan alat pengukur suhu, peningkatan kesadaran pekerja terhadap keselamatan kerja melalui pelatihan dan sosialisasi, penyesuaian prosedur tanggap darurat, dan investigasi kecelakaan kerja. Contoh implementasi yang dilakukan oleh proyek tersebut untuk meningkatkan efektivitas sistem K3N. Perusahaan tersebut perlu melakukan 1. Peningkatan pengawasan terhadap penggunaan alat pelindung diri oleh pekerja. 2. Audit rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Peningkatan sarana keselamatan seperti pemasangan rambu-rambu dan hidran air. 4. Pelatihan berkala mengenai keselamatan kerja dan prosedur evakuasi darurat. 5. Evaluasi kinerja K3 berdasarkan hasil audit dan umpan balik pekerja. Sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SMK3 adalah dalam proyek yang diteliti sudah tergolong baik dengan nilai implementasi mencapai 86,975% yang memenuhi standar dari Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008. Namun tingkat keberhasilan dalam penjagaan COVID-19 masih kurang optimal dengan nilai hanya 55,55%. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan fasilitas keselamatan dan kesadaran pekerja dalam mematuhi protokol K3L. Sekian dan terima kasih.